Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin resep bolu coklat keju tanpa pengembang yang super moist, enak dan pastinya tidak seret di tenggorokan. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk di like, komen dan subscribe channel ini ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Langsung aja kita ke cara pembuatannya. Nah, di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu saya masukkan 200 gram margarin, 1 sendok teh vanili bubuk dan 170 gram gula halus. Nah, di sini saya menambahkan gulanya sambil diayak ya teman-teman, karena gula halus ini sering menggumpal. Jadi kalau nanti dia menggumpal, adonannya teksturnya jadi tidak bagus. Nah, setelah itu ini akan saya aduk-aduk dulu supaya ketika di mixer bahan tepungnya tidak berhamburan. Nah, ini akan saya mixer awalnya menggunakan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur rata. Nah, karena masih banyak adonan tepung yang menempel di pinggir wadah, jadi ini saya matikan sebentar mixernya. Lanjut akan saya rapikan adonannya menggunakan spatula seperti ini. Kita sisir bagian pinggirnya sampai tidak ada lagi tepung yang menempel di sisi pinggirnya. Setelah itu ini akan saya tambahkan 2 saset kental manis putih. Nah, ini langsung aja kita tambahkan semuanya seperti ini. Setelah itu kita mixer kembali. Nah, kali ini kita mixernya menggunakan kecepatan paling tinggi hingga adonannya itu mengembang atau berubah warna menjadi sedikit pucat seperti ini. Nah, kalau adonannya sudah mengembang dan berubah warna menjadi kuning pucat seperti ini kita matikan sebentar mixernya. Lanjut ini akan saya rapikan lagi adonannya menggunakan spatula seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini akan saya tambahkan 5 butir kuning telur. Nah, ini saya menambahkannya secara bertahap ya teman-teman. Saya masukkan 2 dulu, lalu saya mixer. Ini kita mixer sebentar aja menggunakan kecepatan tinggi hingga telurnya tercampur rata. Nah, kalau dirasa sudah tercampur rata, lanjut kita tambahkan sisa kuning telurnya tadi. Ini langsung aja saya masukkan semuanya. Kemudian kita mixer kembali hingga tercampur rata. Nah, tujuannya ditambahkan telur secara bertahap ini untuk memastikan kalau telur itu benar-benar tercampur dengan rata. Nah, jika dirasa sudah tercampur rata, kita matikan sebentar mixernya. Lanjut di sini akan saya tambahkan sambil diayak 170 gram tepung terigu protein sedang. Selanjutnya di sini akan saya tambahkan juga sambil diayak 1 bungkus susu bubuk Denkau. Nah, setelah itu kita aduk-aduk kembali supaya bahan tepungnya tidak berhamburan ketika di mixer. Setelah itu kita mixer kembali. Nah, ini kita mixer sebentar aja ya teman-teman, kira-kira sampai tercampur merata saja. Nah, kalau dirasa sudah tercampur rata, ini kita matikan mixernya. Lanjut ini adonannya akan saya rapikan sekaligus saya aduk menggunakan spatula. Tujuannya untuk memastikan kalau si adonan itu semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata. Nah, kalau udah tercampur rata, ini adonannya kita sisihkan dulu. Oke, selanjutnya di sini saya sudah siapkan wadah bersih, kering dan tidak berminyak. Lalu akan saya tambahkan 5 butir telur ayam. Kemudian ini akan kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonannya itu mengembang dan putih kaku. Nah, supaya adonannya itu benar-benar bisa mengembang dan kaku, jadi pastikan kalau si wadah itu benar-benar kering, bersih dan tidak berminyak. Mixernya juga kayak gitu ya teman-teman. Dan pastikan juga tidak ada campuran kuning telur di bagian putih telurnya. Nah, ini terus kita mixer kira-kira setelah 4 menit dia itu akan mengembang dan putih kaku. Oke, selanjutnya ini adonan putih telurnya ini kita masukkan secara bertahap atau sedikit-sedikit ke dalam adonan kuning telurnya. Nah, ini tujuannya kita tambahkan sedikit-sedikit supaya adonan putih telurnya itu benar-benar tercampur rata. Kemudian ini kita tambahkan sedikit-sedikit lalu kita aduk menggunakan spatula seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga si putih telurnya selesai dan pastikan kalau si adonannya itu benar-benar tercampur rata ya teman-teman.
Nah, jika sudah tercampur rata, konsistensi yang dihasilkan sudah seperti itu, selanjutnya siapkan wadah kecil, lalu kita pisahkan sedikit adonan, kira-kira kurang lebih sebanyak 9 sendok makan, kita pisahkan adonannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lanjut, yang adonan yang sedikit ini akan saya tambahkan 20 gram keju parut. Setelah itu kita aduk-aduk kembali menggunakan spatula hingga tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini saya sudah siapkan 20 gram coklat bubuk, lalu akan saya larutkan dengan 5 sendok makan air panas. Setelah itu kita aduk-aduk kembali hingga larutan coklatnya ini tercampur rata. Nah, setelah coklatnya tercampur rata, selanjutnya kita masukkan semua coklatnya ke dalam sisa adonan putih tadi yang masih banyak. Nah, itu kita tuang aja semuanya. Setelah itu kita aduk-aduk kembali menggunakan spatula hingga semua bahan tercampur rata. Nah, kalau adonannya sudah tercampur rata, ini siap untuk dicetak. Sebelumnya saya sudah siapkan loyang dengan diameter 21 cm. Ini semua permukaannya udah saya olesi dengan margarin tipis-tipis, lalu saya taburi dengan tepung terigu. Nah, kemudian ini adonan coklatnya kita tuang langsung ke dalam loyang. Ini kira-kira kita tuang adonan coklatnya itu setengah aja. Setelah itu kita tuang adonan kejunya. Nah, ini kalau adonan kejunya langsung aja dituang semuanya. Nah, kalau udah semua adonan kejunya, lanjut kita tutup kembali menggunakan adonan coklatnya. Nah, ini langsung aja dituang semuanya hingga menutupi bagian kejunya ya. Nah, kalau semua adonan coklatnya udah dituang, ini bisa kita rapikan dulu bagian atasnya menggunakan spatula, lalu kita hentak-hentakkan sebentar aja, tujuannya untuk memastikan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan itu terpecah. Nah, ini adonan siap untuk dipanggang. Sebelumnya ovennya udah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit. Langsung aja kita masukkan loyangan berisi adonan ke dalam oven. Ini akan saya panggang menggunakan suhu 160 derajat Celcius dengan api atas bawah kurang lebih selama 45 menit. Nah, ini setelah dipanggang kurang lebih selama 45 menit, ini bolu coklatnya saya udah mateng. Atau teman-teman bisa mencoba memastikannya menggunakan tes tusuk. Ditusuk aja di beberapa bagian. Kalau nggak ada lagi adonan yang menempel di tusuk satenya, artinya si bolunya ini udah mateng. Langsung aja kita keluarkan dari dalam ovennya. Hati-hati ya teman-teman, karena ini panas banget. Nah, mumpung masih panas, langsung aja ini kita keluarkan dari dalam loyangnya. Nah, untuk memastikan, untuk memudahkan kita mengeluarkan dari dalam loyang, bisa dihentak-hentakan seperti ini ya teman-teman. Setelah itu langsung aja kita balik dan kita angkat loyangnya. Nah, ini dia bagian bawahnya, super duper cantik banget ya teman-teman. Walaupun dia tidak pakai pengembang, hasilnya tetap mengembang sempurna. Oke, ini akan lanjut saya balik. Dan tada, ini dia bagian atasnya. Ini akan saya diamkan dulu hingga dingin suhu ruang. Nah, setelah didiamkan beberapa saat udah dingin, langsung aja ini kita potong. Nah, untuk ukuran potongannya opsional ya teman-teman, dapat disesuaikan dengan selera. Teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana cara bikin bolu coklat keju tanpa pengembang yang super duper cantik, lembut dan pastinya nggak seret ini. Ini tuh cocok banget nanti untuk jadi teman ngemil di rumah, untuk jadi jamuan tamu, untuk isian snack box atau bahkan jadi ide jualan. Nah, ini dia bagian dalamnya, super duper cantik banget ya teman-teman. Jadi kombinasi rasa coklat dan kejunya itu manis dan asinnya tuh pas banget. Ini tuh super duper moist dan ini tuh recommended banget. Jadi teman-teman di rumah nggak ada alasan untuk nggak cobain resep yang satu ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa terus update video dari kami. Bye bye.